Udah ada belum sih kameranya? Udah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai penggolongan obat bahan alam yang akan dibacakan pertama oleh Aib Saifuddin. Bahan-bahan obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, bahan sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan. Contoh dari obat alami atau tradisional untuk asam urat. Di Pulau Langkawi, Malaysia, teripang sohor sebagai obat tradisional nyeri sendi akibat asam urat. Ahli nutrisi Walter K. Munyi, alumnus Wisconsin University, mengatakan teripang mengandung kondroitin sulfat dan glukosamin. Kondritin sulfat berperan memulihkan penyakit sendi, sedangkan glukosaminoglikan merupakan zat antirombogenik pelancar peredaran darah yang menggumpal. Pada penderita asam urat, jumlah glukosamin dan kondritin sedikit. Riset Dr. Michael Crook dari Pusat Revitalisasi Biomedis, New York, Amerika Serikat, menunjukkan teripang berkhasiat meningkatkan kesehatan fisik bagi 70% penderita radang sendi akibat asam urat. Ini akibat glukosamin merangsang tubuh mensekresikan cairan sinovial untuk lubrikasi persendian. Menurut Dr. Zen Zaja, MD, dokter di Malang. Selanjutnya ada tahap klasifikasi obat, yaitu dimulai dari aksesnya, yaitu asal dari mana, dimulai dari genotip, profil, agroklimat. Agroklimat dibagi lagi menjadi tanah, ketinggian, dan cahaya. Lalu ada bibit, kemudian budidayanya diolah lagi menjadi simplisia dan diolah lagi menjadi ekstrak. Agroklimat adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara ilmu klimatologi dan ilmu pertanian untuk mengetahui pengaruh cuaca atau iklim dan manfaat pengaruh-pengaruh tersebut untuk usaha pertanian. Selanjutnya ada ekstrak. Yaitu kondisi sebelum dihasilkan ekstrak banyak terjadi variasinya. Tidak bisa distandarisasi. Ekstrak lebih bisa, maka keluar istilah spesial ekstrak, fundamental ekstrak, purified ekstrak. Ekstrak harus kental secara peraturan dan kering kenyataannya. Cara pakai chemometric atau datanya banyak. Chemometric adalah disiplin ilmu kimia yang menggunakan matematika, statistik, dan logika formal yang digunakan untuk merancang atau memilih prosedur eksperimental yang optimal untuk memberikan informasi kimia maksimum yang relevan dengan menganalisis data kimia dan untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu sistem kimia. Selanjutnya ada mutu ekstrak. Standar mutu yang umum diterapkan oleh perusahaan obat dan jamu umumnya hanya kadar air atau randemen dari ekstrak tanaman obat. Randemen ekstrak dapat digunakan sebagai parameter standar mutu ekstrak pada tiap batch produksi maupun parameter efisien ekstraksi. Di sini ada mutu ditambahkan dengan randemen ekstrak, 1 berbanding gram ditambahkan dengan marker atau kualitatif.
andrografon sebagai marker. Kalau nggak ada marker, maka dilakukan metabolic profiling, metode untuk penentuan kuantitatif atau kualitatif dari kelompok senyawa metabolic spesifik dengan KLT, KCKT, KG, HPLC dengan UV spektrum, retensi time, UV spektrum. Kemudian ada golongan obat umum. Obat alami, yaitu pendekatan holistik Medicare, ada aspek yang harus didetailkan biologi, psikologi, maupun sosial. Bahan alam yang sudah merupakan campuran dan tidak konsisten. Lalu ada obat konvensional dan ada obat biofarmaseutik yang terdiri dari protein, produk fermentasi maupun vaksin. Obat konvensional dan biofarmaseutika, pendekatan evidence-based medicine. Obat alami dan fungsi adalah obat-obatan dan hanya bakunya berasal dari alam dan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vital tubuh dalam menyembuhkan dan mempertahankan dirinya dari serangan penyakit yang berasal dari luar tubuh. Jadi, fungsi obat alami ini bukanlah untuk membunuh kuman, bakteri, atau virus, tetapi untuk meningkatkan imunitas dan vitalitas tubuh agar memiliki daya tangkal dan kemampuan untuk membasmi sumber penyakit dengan sendirinya. Kemudian ada penggolongan obat tradisional. Obat tradisional Indonesia semula hanya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu obat tradisional yang terdiri atas jamu dan fitofarmaka. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi telah diciptakan peralatan bioteknologi tinggi yang membantu proses produksi sehingga industri jamu maupun industri farmasi mampu membuat jamu dalam bentuk ekstrak. Namun sayang, pembuatan sediaan yang lebih praktis ini belum diiringi dengan perkembangan penelitian sampai dengan uji klinik. Syarat saat ini obat tradisional dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Berdasarkan keputusan BPOM, obat bahan alam Indonesia menurut keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK0005424411 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia tanggal 2 Maret 2005 adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat. Obat bahan alam Indonesia dikelompokkan menjadi 1. Jamu atau empirical based herbal medicine, 2. Obat herbal terstandar scientific based herbal medicine, dan ketiga fitofarmaka clinical based herbal medicine. Pengelompokan obat bahan alam. Yang pertama ada jamu, kedua obat herbal terstandar, ketiga fitofarmaka. Obat herbal Indonesia. Yang pertama jamu. Jamu itu pembuktiannya secara empiris atau turun-temurun. Terus yang kedua ada sediaan ekstrak alam. Pengujiannya yaitu uji praklinik atau simplisia telah terstandarisasi. Yang ketiga ada fitofarmaka. Pengujiannya itu secara uji klinik. Yang pertama ada jamu atau empirical based herbal medicine. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5-10 macam, bahkan lebih. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan pembuktian empiris. Jamu telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu.
Di sini ada kriteria jamu. Jamu harus memenuhi kriteria, yaitu seperti aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jenis klaim penggunaan sesuai dengan pembuktian tradisional dan tingkat pembuktian yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk, dan seterusnya, atau sesuai dengan yang disetujui pada pendaftaran. Logo jamu. Di sini ada logo jamu, dia seperti pohon tapi yang tidak ada daunnya gitu, terus dengan berwarna kuning dan garis tepi berwarna hijau. Logo ranting daun terletak dalam lingkaran. Ditempatkan di bagian atas kiri dari wadah atau pembungkus atau brosur. Dicetak warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan tulisan jamu. Yang kedua itu ada obat herbal terstandar. Adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang maupun mineral. Untuk melaksanakan proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan berharga mahal. Ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan maupun keterampilan pembuatan ekstrak. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian preklinik seperti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis. Obat herbal terstandar harus memenuhi kriteria, yaitu pertama aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, 2 klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, 3 telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, yaitu memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Ini ada logo obat herbal terstandar. Logo dicetak warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan obat herbal terstandar harus jelas dan mudah dibaca. Dicetak dengan next. Yang telah terstandar ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Ditetapkan, kedua, klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinik.
Tiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi dan memenuhi persyaratan mutu yang logo fitofarmaka warna logo. Tulisan fitofarmaka harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan tulisan fitofarmaka. Selanjutnya ada contoh golongan obat bahan alam. Jamu contohnya jamu gurah, obat herbal terstandar atau OHT contohnya diapet dan pitolak, pitogaster dan glukokart. Contoh dari fitofarmaka, Nodior, Stimuno, Tensigard, Reumanet, X-Grade. Contoh obat OHT, obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Misal tolak angin yang dikatakan telah diuji praklinik di laboratorium beberapa universitas. Contoh fitofarmaka. Stimuno telah mendapatkan sertifikat fitofarmaka oleh BPOM. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Uji klinis yaitu uji yang dilakukan terhadap manusia, sedangkan OHT baru uji praklinik saja yaitu pada hewan percobaan. Tumbuhan meniran Phyllanthus neruli. Produk ini merupakan satu dari 5 jenis fitofarmaka yang dipasarkan sebagai obat bebas atau OTC di Indonesia. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadi fitofarmaka pun telah distandarisasi. Ekstrak meniran bahkan dapat digunakan sebagai terapi adjuvan pada pengobatan infeksi yang membandel seperti infeksi virus, infeksi jamur, infeksi bakteri, intraseluler, dan penyakit infeksi kronis lainnya. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.